Matahari gurun memantulkan cahaya menyilaukan di atas kota Makkah, pasir panas membakar telapak kaki, dan debu beterbangan mengikuti langkah-langkah tergesa seorang lelaki bertubuh tinggi, tegap, dengan tatapan tajam seperti pedang. Dialah Umar bin Khattab, pemuda Quraisy yang namanya disegani karena keberanian, kekuatan, dan ketegasannya. Tetapi di balik itu, hatinya sedang dipenuhi amarah yang membara. Baginya, Muhammad dan ajaran yang dibawanya hanyalah sumber perpecahan, ancaman terhadap keyakinan nenek moyangnya, dan duri dalam daging kaum Quraisy. Sejak kabar masuknya para pemuda Makkah ke dalam Islam terdengar, Umar merasa marah. Ia tidak mengerti bagaimana ajaran yang menghapus penyembahan berhala dan memanggil kepada satu Tuhan itu mampu memikat banyak hati. Baginya, itu adalah penghinaan bagi berhala-berhala yang ia jaga di Ka'bah sejak kecil. Kebencian itu semakin besar ketika ia mendengar bahwa adiknya sendiri, Fatimah, diam-diam telah memeluk agama Muhammad. Umar tidak pernah main-main dalam mengambil keputusan. Saat kebencian memuncak, ia tidak akan diam. Langkahnya siang itu penuh dendam. Sebilah pedang tergantung di pinggangnya, tajam dan siap digunakan. Tekadnya sudah bulat. Ia akan membunuh Muhammad, mengakhiri ajaran itu, dan memulihkan kehormatan Quraisy. Namun perjalanan Umar tidak serta-merta mulus. Di tengah jalan ia bertemu seorang lelaki yang mengenalnya baik. Lelaki itu memandang Umar dengan tatapan curiga, lalu bertanya, "Mau kemana engkau, wahai Umar?" Dengan suara berat dan penuh amarah, Umar menjawab, "Aku akan membunuh Muhammad." Lelaki itu terperanjat, tetapi tidak kehilangan akal. Ia berkata dengan nada menantang, "Sebelum engkau membunuh Muhammad, tidakkah engkau sebaiknya mengurus keluargamu sendiri yang telah masuk Islam?" Kata-kata itu menghantam hati Umar seperti cambuk. "Siapa yang kau maksud?" tanyanya tajam. Lelaki itu menjawab, "Adikmu Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid." Mendengar itu, darah Umar berdesir cepat. Tanpa pikir panjang, ia berbalik arah menuju rumah adiknya. Setiap langkahnya memantulkan getaran amarah, semakin mendekat, semakin memanas. Di rumah itu, Fatimah dan Sa'id sedang membaca ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Khabbab bin Al-Arat. Suara lantunan itu lembut, tetapi di telinga Umar yang penuh kebencian, itu seperti suara yang memancing kemarahan. Dari luar rumah, ia menguping sesaat, lalu mendobrak pintu dengan tenaga penuh. Pintu terhempas, dan pandangannya langsung menangkap selembar mushaf di tangan Fatimah. Umar tidak berpikir panjang, ia menghantam Sa'id hingga terjatuh. Fatimah berusaha melindungi suaminya, namun tangannya ikut terkena pukulan. Darah mengalir di wajahnya. Namun justru di saat itu, tatapan Umar bertemu dengan tatapan Fatimah yang penuh keteguhan. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya keyakinan yang membara. "Lakukan apa yang kau mau, wahai Umar," kata Fatimah dengan suara tegas. "Kami tidak akan meninggalkan agama ini." Umar terdiam sejenak. Ia melihat darah di wajah adiknya, tetapi juga melihat kekuatan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena hatinya mulai goyah. Ia meminta melihat lembaran mushaf itu. Fatimah menolak. "Engkau najis, mandilah dulu." Umar menurut lalu kembali untuk membaca. Matanya jatuh pada ayat-ayat dari surah Taha. Suara hatinya perlahan mereda, dan sesuatu yang asing namun menenangkan merambat ke dalam dirinya. Kata-kata itu berbeda, indah, penuh makna, seolah setiap hurufnya menembus lapisan kebencian yang ia bangun selama ini. Umar yang datang untuk menghancurkan kini berdiri terpaku, tak sanggup melanjutkan amarahnya. Di sanalah, sebuah perjalanan baru mulai terbentuk. Meski Umar sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Jalan yang akan mengubahnya dari musuh paling keras menjadi pembela paling tangguh. Namun, sebelum semua itu terjadi, masih ada langkah yang harus ia ambil. Satu langkah yang akan mengguncang seluruh kota Makkah. Umar berdiri diam di tengah rumah adiknya. Mushaf itu masih di tangannya. Jemarinya menyentuh lembut huruf-huruf yang sebelumnya ingin ia hancurkan. Suara ayat-ayat itu terus berputar di kepalanya, meresap perlahan ke dalam relung hatinya yang keras. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa sesak, bukan oleh amarah, tetapi oleh rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Sebuah rasa yang menenangkan, namun sekaligus
membuat lututnya lemah. Khabbab bin Al-Arat, yang sejak tadi bersembunyi karena takut akan amarah Umar, akhirnya keluar dari persembunyiannya. Wajahnya masih tegang, tetapi matanya berbinar melihat perubahan di wajah sang singa Quraisy itu. Dengan suara lirih, Khabbab berkata, "Wahai Umar, demi Allah, aku berharap engkau adalah orang yang disebut oleh Rasulullah dalam doanya." Beliau berdoa agar Allah memuliakan Islam melalui dirimu atau Abu Jahal. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Umar, membuatnya terdiam. Tanpa banyak bicara, Umar mengembalikan mushaf itu, lalu berdiri tegak. "Bawa aku kepada Muhammad," katanya singkat namun tegas. Khabbab menatapnya ragu, memastikan apakah ini jebakan atau sungguhan. Tapi tatapan mata Umar kali ini berbeda. Bukan lagi menyala karena amarah, melainkan memancarkan tekad yang kokoh. Umar melangkah keluar dari rumah adiknya. Pedangnya masih tergantung di pinggang, tapi langkahnya kini bukan lagi langkah seorang pemburu, melainkan seorang pencari. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi Makkah menahan setiap gerakan, mencoba menguji keteguhan hatinya. Angin gurun berhembus membawa debu dan panas, namun tidak ada yang mampu memalingkan pikirannya dari tujuan, bertemu Muhammad. Di rumah tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul, suasana mendadak tegang. Kabar kedatangan Umar bin Khattab, lengkap dengan pedangnya, membuat sebagian sahabat ketakutan. Mereka tahu betul siapa Umar. Dia bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga tegas dan tak pernah ragu dalam bertindak. Jika ia datang dengan niat buruk, itu berarti bahaya besar bagi Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, segera berdiri. Ia berkata, "Biarkan dia masuk. Jika ia datang dengan niat baik, kita sambut. Jika ia datang dengan niat jahat, aku akan memenggal kepalanya dengan pedangku." Suasana menjadi hening, hanya suara langkah Umar yang semakin mendekat, menghantam lantai tanah di depan rumah itu. Pintu dibuka. Umar masuk, pandangannya langsung tertuju pada Rasulullah yang duduk tenang di tengah ruangan. Cahaya lembut memancar dari wajah beliau, menenangkan hati siapa saja yang memandangnya. Umar berdiri tegap, menatap mata Muhammad tanpa berkedip. Semua orang menahan napas. Rasulullah bangkit, melangkah mendekat tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan tangan yang penuh wibawa, beliau memegang pundak Umar, lalu berkata, "Wahai Umar, tidakkah saatnya engkau menerima kebenaran ini?" Kalimat itu menembus ke dalam lubuk hati Umar, menembus semua lapisan kesombongan, kebencian, dan dendam yang selama ini ia pertahankan. Tiba-tiba air mata yang selama ini asing baginya mulai membasahi mata. Dengan suara berat yang nyaris bergetar, Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Seketika, suasana yang tegang pecah menjadi takbir yang menggema. Para sahabat memeluknya, seakan tak percaya bahwa singa padang pasir yang dahulu menghunus pedang untuk membunuh Nabi, kini mengangkat kedua tangannya untuk bersyahadat. Kabar masuk Islamnya Umar menyebar cepat di seluruh Makkah. Bagi kaum muslimin, ini adalah kemenangan besar, doa Rasulullah yang terjawab. Bagi kaum Quraisy, ini adalah guncangan yang tak pernah mereka perkirakan. Umar yang dahulu menjadi benteng kekufuran, kini berdiri di barisan Islam, siap membela agama yang dulu ingin ia hancurkan. Namun perjalanan Umar baru saja dimulai. Ujian pertama akan segera datang, dan ia memilih jalan yang tak pernah dipilih orang lain sebelumnya, menghadapi Quraisy secara terbuka. Keesokan harinya setelah syahadat itu terucap, Umar bin Khattab tidak memilih untuk menyembunyikan imannya. Tidak seperti sebagian muslim pada masa awal yang harus beribadah secara sembunyi-sembunyi karena ancaman Quraisy. Umar justru memilih jalan yang penuh risiko, mengumumkan keislamannya secara terang-terangan. Baginya, kebenaran tidak layak disembunyikan. Pagi itu Umar berdiri di depan Ka'bah, tempat para pemuka Quraisy biasa berkumpul. Ia berjalan tegap tanpa ragu, pandangannya lurus ke depan. Orang-orang yang melihatnya berbisik-bisik, sebagian heran melihat ekspresi wajahnya yang berbeda dari biasanya. Ia tidak datang dengan kemarahan, melainkan dengan keteguhan yang sulit dijelaskan. Dengan suara lantang, Umar memproklamirkan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Suara itu menggema, memecah percakapan di sekeliling Ka'bah. Keheningan sejenak menyelimuti,
sebelum akhirnya suara teriakan marah meledak dari kerumunan. Mereka menyerbu Umar, menghujaninya dengan pukulan, tendangan, dan caci maki. Namun Umar tidak mundur. Tubuhnya yang kuat menahan setiap hantaman, dan setiap kali ia terjatuh, ia bangkit lagi. Darah mengalir di pelipisnya, tetapi matanya tetap menatap lawannya dengan tatapan yang membuat mereka ragu untuk mendekat. Perkelahian itu berlangsung lama, sampai akhirnya beberapa orang memisahkan mereka, bukan karena kasihan, tetapi karena mereka tahu mengalahkan Umar berarti menanggung luka besar. Sejak hari itu, Umar menjadi benteng fisik dan moral bagi kaum muslimin. Ia berjalan di depan barisan ketika mereka hendak salat di Ka'bah, melindungi mereka dari gangguan Quraisy. Orang-orang yang dulunya bersembunyi kini mulai berani menampakkan diri, karena tahu ada Umar yang berdiri di barisan terdepan. Nah, sifatnya yang tegas tidak hanya digunakan untuk melawan musuh, tetapi juga untuk menegakkan disiplin di kalangan muslim sendiri. Umar tidak segan menegur siapapun yang lalai dalam salat atau yang masih terpengaruh oleh adat jahiliyah. Baginya, Islam adalah kebenaran yang harus dipegang tanpa kompromi. Meski begitu, hatinya mulai melembut. Ia yang dahulu mudah marah, kini lebih sering berpikir sebelum bertindak. Namun, kemarahannya masih ada. Hanya saja kini ia arahkan untuk membela agama dan menegakkan keadilan. Rasulullah sering memuji keberanian dan kekuatan Umar, bahkan menyebutnya sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Waktu berlalu, dan kehadiran Umar membawa pengaruh besar pada umat Islam di Makkah. Tetapi cobaan yang lebih besar menanti. Ketika tekanan Quraisy semakin tak tertahankan dan perintah hijrah ke Madinah datang, Umar kembali menunjukkan keberaniannya dengan cara yang tak akan dilupakan sejarah. Hijrah secara terbuka tanpa rasa takut. Hari itu Umar berdiri di depan Ka'bah, pedang di pinggang, busur dan anak panah di tangan. Dengan suara lantang ia berkata, "Siapa yang ingin membuat ibunya kehilangan anaknya, istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, silakan cegat aku di balik lembah ini." Tidak ada satu pun yang berani menghadangnya. Langkah-langkah Umar menuju Madinah menjadi simbol kekuatan yang memberi semangat bagi kaum muslimin lainnya. Di kota baru itu, ia akan tumbuh menjadi salah satu penopang utama negara Islam yang sedang dibangun oleh Rasulullah. Namun, di balik keberaniannya, ujian-ujian besar tetap menanti. Yang akan menguji bukan hanya kekuatan tubuhnya, tetapi juga kejernihan hatinya. Di Madinah, Umar bin Khattab bukan hanya menjadi benteng keimanan, tetapi juga menjadi salah satu tombak utama kekuatan militer Islam. Sejak awal, Rasulullah mempercayakan posisi penting kepadanya dalam barisan kaum muslimin, karena keberanian dan keteguhan hatinya tidak tertandingi. Baginya, medan perang adalah tempat di mana kebenaran diuji, dan di sanalah ia siap mengorbankan nyawanya demi agama yang ia cintai. Perang Badar menjadi ujian pertama yang membuktikan keberaniannya. Hari itu, 313 kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat lebih banyak. Umar berdiri tegak di barisan depan, pedangnya berkilat di bawah terik matahari. Suara takbir menggema, dan Umar menerjang maju tanpa ragu. Setiap tebasannya mengenai sasaran, setiap langkahnya menggetarkan hati musuh. Ia bukan hanya bertarung dengan kekuatan, tetapi juga dengan keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Kemenangan Badar menorehkan kebanggaan, tetapi juga menjadi awal rangkaian peperangan besar. Di Perang Uhud, ketika barisan muslim sempat goyah karena sebagian pasukan pemanah meninggalkan posnya, Umar termasuk yang tetap bertahan bersama Rasulullah. Meski tubuhnya diterjang kelelahan dan pedangnya berlumuran darah, ia tetap berdiri menghalau musuh agar mereka tidak bisa mendekati Nabi. Di Perang Khandak, Umar ikut menggali parit bersama para sahabat. Tidak sedikit pun merasa malu atau lelah meskipun ia seorang bangsawan Quraisy. Ketika pasukan Ahzab mengepung Madinah, Umar adalah salah satu yang paling keras menjaga perbatasan, siap menghadapi serangan kapan saja. Namun keberanian Umar tidak hanya terlihat saat melawan pasukan Quraisy. Ketika Islam berhadapan dengan kekuatan besar Romawi dan Persia di masa Rasulullah, Umar menunjukkan sikap yang sama, tegas, tak gentar, dan selalu mengandalkan doa sebelum mengangkat pedang. Baginya, kemenangan bukanlah karena jumlah atau kekuatan,
tetapi karena pertolongan Allah. Rasulullah seringkali memberikan kepercayaan penuh kepada Umar untuk memimpin sebagian pasukan atau mengatur strategi di lapangan. Kecerdasannya dalam membaca situasi membuatnya menjadi sosok yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tajam dalam berpikir. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus mundur untuk menyusun rencana baru. Namun, medan perang juga mengajarkannya banyak hal. Umar yang dulu hanya mengenal kekerasan mulai memahami arti kesabaran, pengorbanan, dan persaudaraan. Ia melihat sahabat-sahabatnya gugur satu persatu, mendengar takbir terakhir mereka, dan itu membuat hatinya semakin terpaut kepada Allah. Seiring waktu, Umar menjadi salah satu figur yang paling disegani di Madinah. Keberaniannya di medan perang membuatnya dikenal musuh, sementara keteguhannya dalam berpegang pada kebenaran membuatnya dihormati kawan. Tetapi ujian terbesar bukanlah mengangkat pedang, melainkan mengangkat beban kepemimpinan. Dan ujian itu akan datang setelah wafatnya Rasulullah SAW saat umat Islam kehilangan cahaya penuntunnya. Hari itu Madinah diliputi kesedihan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Rasulullah SAW wafat dan seluruh kota seakan kehilangan cahaya yang selama ini membimbing mereka. Umar bin Khattab berdiri terpaku, matanya memerah, dadanya bergetar. Dalam kepedihan itu, ia bahkan sempat menolak untuk mempercayai bahwa Nabi telah tiada. "Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, aku akan penggal kepalanya," katanya dengan suara gemetar. Namun Abu Bakar As-Siddiq dengan kelembutan dan ketegasan yang khas membacakan ayat Al-Quran yang menyadarkannya, Muhammad hanyalah seorang Rasul dan sesungguhnya telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Air mata Umar tumpah dan ia pun menerima kenyataan pahit itu. Hari itu ia belajar bahwa perjuangan belum berakhir meskipun sang pemimpin telah pergi. Umat ini membutuhkan pemimpin baru, dan Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama. Umar berdiri di sampingnya sebagai tangan kanan, penasihat dan pelindungnya. Masa kepemimpinan Abu Bakar penuh ujian. Banyak kabilah yang murtad, enggan membayar zakat bahkan memberontak. Umar dengan ketegasannya menjadi salah satu pendukung utama keputusan Abu Bakar untuk memerangi kemurtadan. Bagaimana mungkin kita membedakan salat dan zakat padahal keduanya diperintahkan Allah, katanya. Ketegasannya itu menjadi kekuatan moral yang membantu Abu Bakar menegakkan kembali persatuan umat. Umar juga menjadi penggerak di balik pengiriman pasukan untuk menaklukkan kekuatan besar di luar Jazirah Arab. Ia mengatur strategi bersama Abu Bakar, memastikan pasukan Muslim tetap kuat secara mental dan spiritual. Meski ia dikenal keras, Umar selalu memulai dengan musyawarah, menghormati pendapat sahabat lainnya, dan mengutamakan kemaslahatan umat. Hubungan Umar dan Abu Bakar seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Abu Bakar yang lembut mampu meredam kerasnya Umar, sementara Umar yang tegas melindungi keputusan-keputusan Abu Bakar dari ancaman dan tekanan. Bersama-sama, mereka membawa umat Islam melewati masa transisi yang sangat sulit. Namun waktu tak bisa ditahan. Abu Bakar jatuh sakit, dan sebelum wafat ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Kabar ini membuat sebagian orang cemas, mengingat sifat Umar yang keras. Tetapi Abu Bakar meyakinkan mereka, dia keras karena aku ada di sisinya. Jika ia memimpin sendiri, sifatnya akan melunak. Ketika Abu Bakar wafat, Umar berdiri di hadapan umat untuk pertama kalinya sebagai khalifah. Tatapannya tegas, suaranya lantang, tetapi ucapannya penuh kerendahan hati. Demi Allah, aku tidak menginginkan jabatan ini. Tetapi jika aku memikulnya, itu karena aku tidak ingin Allah bertanya kepadaku, mengapa aku membiarkan umat ini tanpa pemimpin. Madinah kini berada di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, bukan lagi hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai pemimpin seluruh kaum muslimin. Namun tugas ini bukan sekadar memimpin pasukan di medan perang, ia kini harus memimpin hati, pikiran, dan kehidupan jutaan orang. Sebuah beban yang akan menguji semua yang telah ia pelajari selama hidupnya. Hari pertama Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, ia berdiri di mimbar Masjid Nabawi dengan wajah yang penuh kesungguhan. Suaranya lantang, namun nada bicaranya
penuh ketundukan kepada Allah. Ketahuilah, katanya, kerasnya aku akan melunak jika kalian benar, dan akan semakin keras jika kalian salah. Kalimat itu bukan ancaman, melainkan janji untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Sejak awal Umar menetapkan prinsip bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan kehormatan. Ia menolak segala bentuk kemewahan. Rumahnya sederhana, pakaiannya sering bertambal, dan ia menolak gaji yang besar dari Baitul Mal. Ia lebih suka hidup seperti rakyat biasa, bahkan seringkali lebih miskin dari mereka. Keadilan Umar terkenal hingga ke pelosok negeri. Ia tidak membedakan antara rakyat biasa dan pejabat tinggi, antara muslim dan non-muslim. Pernah suatu ketika, putra seorang gubernur memukul seorang pemuda non-muslim. Umar memanggil mereka berdua, lalu memerintahkan pemuda itu untuk membalas pukulan yang sama kepada putra gubernur tersebut. Setelah itu Umar berkata kepada gubernur itu, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan merdeka oleh ibu mereka?" Di masanya, wilayah kekuasaan Islam membentang luas, dari Persia hingga Mesir, dari Syam hingga Irak. Namun Umar tidak terlena oleh kemenangan militer. Ia memastikan setiap wilayah yang ditaklukkan diatur dengan sistem administrasi yang rapi, pajak yang adil, dan perlindungan penuh bagi rakyatnya, termasuk yang bukan muslim. Setiap malam Umar berkeliling Madinah tanpa pengawalan, menyamar untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Pernah ia menemukan seorang ibu yang sedang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang lapar. Air mata Umar jatuh, dan malam itu juga ia memanggul sendiri karung gandum dari Baitul Mal untuk diberikan kepada keluarga itu. Ia menolak dibantu dengan berkata, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat jika aku tidak memikul ini sendiri?" Rakyat mencintai Umar bukan karena ia memanjakan mereka, tetapi karena mereka tahu ia selalu berdiri di pihak yang benar. Para gubernur dan pejabatnya selalu diingatkan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Umar akan memecat siapapun yang berkhianat tanpa memandang kedudukan atau hubungan. Namun keadilan yang begitu tegas juga membuat banyak pihak merasa terancam. Ada yang membenci Umar karena ia menghapuskan privilese orang-orang kaya dan bangsawan Quraisy. Ada pula yang tidak senang karena Umar membela hak-hak non-muslim dengan ketat. Meski begitu, Umar tidak bergeming. Baginya, ridha Allah jauh lebih penting daripada pujian manusia. 10 tahun masa kepemimpinan Umar dipenuhi dengan kejayaan, tetapi juga diwarnai tantangan besar. Bencana kelaparan melanda, dan Umar mengambil keputusan yang luar biasa. Ia menangguhkan hukuman potong tangan bagi pencuri, karena memahami bahwa mereka mencuri karena lapar. Kebijaksanaan ini membuat rakyatnya semakin menghormatinya. Namun di tengah segala keberhasilan itu, bayang-bayang takdir mulai mendekat. Umar tidak pernah takut mati, tetapi ia sering berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di jalan-Mu, dan jadikanlah kematianku di kota Rasul-Mu." Doa itu akan terwujud dengan cara yang mengejutkan, meninggalkan luka mendalam bagi umat Islam. Fajar itu menyapa Madinah dengan cahaya lembut. Udara dingin menembus kulit dan Masjid Nabi dipenuhi oleh para jamaah yang bersiap menunaikan salat subuh berjamaah. Umar bin Khattab berdiri di syaf terdepan sebagai imam, suaranya merdu melantunkan ayat-ayat Al-Quran, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Tetapi di antara jamaah itu tersembunyi seorang lelaki Persia bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, membawa belati bermata dua yang telah diasah tajam. Ketika Umar sujud, lelaki itu mendekat, lalu menusukkan belati ke tubuh sang khalifah berkali-kali. Darah mengalir deras, dan suara takbir berganti dengan teriakan panik. Umar terjatuh, wajahnya pucat, tetapi bibirnya masih berzikir. Para sahabat segera menangkap pembunuh itu, sementara Umar diangkat dengan hati-hati dan dibaringkan di rumahnya. Di atas ranjang sederhana, Umar menatap sekeliling. Ia meminta air untuk berwudu, lalu melanjutkan salatnya meskipun tubuhnya penuh luka. Setelah itu ia memanggil para sahabat terdekatnya, memastikan bahwa umat Islam akan mendapatkan pemimpin baru setelahnya. Ia tidak ingin meninggalkan umat tanpa arah. Ketika anaknya Abdullah bin Umar menangis di sampingnya, Umar berkata, "Jika Allah memberiku keselamatan, aku akan hidup sebagai hamba-Nya. Dan jika Dia mengambil nyawaku, itu berarti
dia ridha padaku." Air mata Abdullah jatuh semakin deras. Umar kemudian meminta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Izin itu diberikan dan wajah Umar pun tampak lega. Menjelang wafat, Umar berpesan kepada umatnya, "Takutlah kalian kepada Allah, jagalah salat, dan lindungilah rakyat kalian. Jangan kalian beratkan mereka dengan beban yang tidak sanggup mereka pikul." Ia juga berkata, "Jika aku meninggal, kafanilah aku dengan kain yang sederhana. Tidak perlu kain baru, karena yang lama pun akan cukup bagi jasadku." Beberapa saat kemudian, bibir Umar bergetar menyebut nama Allah. Matanya memandang ke arah kiblat dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Dengan satu tarikan napas terakhir, Umar bin Khattab kembali kepada Rabb-nya. Tangisan pun pecah di Madinah, memenuhi setiap sudut rumah, pasar, dan masjid. Umat kehilangan seorang pemimpin yang bukan hanya tegas, tetapi juga penuh kasih sayang. Jenazahnya dimakamkan di kamar Aisyah, di samping dua sahabat yang paling ia cintai, Rasulullah dan Abu Bakar. Dengan itu, doa yang ia panjatkan selama ini terkabul, mati syahid di kota Nabi, dimakamkan bersama sahabat-sahabatnya. Warisan Umar bukan sekadar wilayah yang luas atau kekuatan militer yang hebat. Warisan terbesarnya adalah keteladanan, keberanian yang berpihak pada kebenaran, keadilan yang tidak pandang bulu, dan kesederhanaan yang membumi meski berada di puncak kekuasaan. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang memerintah, tetapi tentang melayani dan melindungi. Dari Umar bin Khattab, kita belajar bahwa hati yang paling keras pun bisa dilunakkan oleh cahaya kebenaran. Bahwa keberanian sejati bukan hanya mengangkat pedang di medan perang, tetapi juga berdiri tegak membela yang benar meski seluruh dunia menentang. Dan bahwa jabatan hanyalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seperti Umar, marilah kita hidup untuk membela kebenaran, memimpin dengan keadilan, dan meninggalkan dunia ini dengan hati yang ridha kepada Allah dan diridainya.